Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami melihat engkau telanjang, memberi engkau makan, haus, dan kami memberi engkau minum. Bila manakah engkau melihat sebagai orang asing dan kami memberikan tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian, dan sebagainya, Bapak Ibu. Tapi raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah tipe daripada domba-domba. Bapak Ibu, mari kita lihat Wahyu. Ya, saya akan coba ambil dari bagian Wahyu. Ya. Kita tutup dulu Injil Matius pasal 25. Nanti sebentar kita akan kembali lagi. Kita lihat Wahyu pasal yang Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ayat pasal yang ke-13, ayat yang ke 14 ayat yang ketiga. Saya akan baca, Bapak Ibu, ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan. Orang-orang yang dikatakan domba-domba yang Yesus maksudkan adalah mereka yang tidak bercela, mereka yang tidak berdusta, mereka yang tidak berbohong, tidak melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak tercemar oleh dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, inilah orang yang disebut domba-domba yang ada di sebelah kanan, sebagai hakim, sebagai raja, dan dia akan menghakimi kita. Mari kita kembali kepada Injil Matius pasal yang ke-5. Kemudian yang tadi saya katakan hanya ada dua yang dihakimi. Ayat yang ke-41, lihat. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kamu melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau sebagai telanjang, atau sebagai sakit,
atau dalam penjara, kami tidak melayani Engkau. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, maka Yesus Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jelas Bapak Ibu firman Tuhan. Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Yesus yang sudah diberikan kekuasaan yang maha tinggi, yang akan mengadili orang-orang baik yang berdosa maupun orang-orang yang tidak berdosa. Bapak Ibu, mari kita lihat lagi Wahyu pasal 14 tadi. Ini luar biasa. Mereka yang disebut kambing-kambing. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu merenungkan. Mari kita lihat firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, inilah keadilan Tuhan bagi mereka yang disebut sebagai kambing. Saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita masih dalam posisi kambing-kambing, mari kita ubah hidup kita menjadi domba-domba bagi Tuhan. Amin. Hari ini kita masih punya banyak kesempatan untuk kita bisa membawa hidup kita menjadi lebih baik. Kita masih punya banyak kesempatan Bapak Ibu. Jangan tunggu sampai besok, lusa dan seterusnya. Hari ini kalau engkau masih merasa engkau sebagai kambing, saat ini berubahlah menjadi seorang domba yang baik. Karena Yesus akan datang sebagai hakim. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, dikatakan ayat yang ke-12 dari Wahyu pasal 14. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah engkau yang setia kepada Tuhan. Berbahagialah engkau yang taat kepada Tuhan. Karena suatu saat nanti Yesus yang akan datang, Yesus pasti datang. Dia akan menjadi hakim yang adil bagi kita. Dia akan menjadi hakim yang adil bagi semua orang. Baik orang yang ada di zaman Adam, yang sudah mendahului kita, yang sudah mati, sampai orang-orang yang ada saat ini. Yesus yang akan menjadi hakim yang adil. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita sekalian,
Dia akan datang dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan bersemayam dalam taktanya. Kemudian dia akan berkata, hai engkau orang-orang yang berbahagia, terimalah kebahagiaan itu. Datanglah, duduklah di samping kanan engkau domba-domba yang setia. Marilah, datanglah kepadaku, dan engkau akan mendapatkan kelegaan. Sabaslah hambaku yang setia, bertekunlah di dalam doa. Yesus yang akan datang dalam kemuliaannya akan menjemput mereka yang percaya, yang sungguh-sungguh setia kepadanya, yang sungguh-sungguh taat kepadanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Amin. Bapak Ibu, haleluya. Terima kasih.